Hai, ketemu lagi di channel Belajar Bonsai bersama saya Isna ini. Kali ini saya akan membahas tentang asam jawa. Jadi video ini saya bikin atas request salah satu komentator di salah satu video saya yang meminta saya untuk membahas tentang asam jawa. Jadi untuk asam jawa, di sini ada saya salah satu contohnya. Untuk asam jawa ini kita bisa dapat bahan asam jawa dengan tiga cara. Yang pertama itu melalui cangkok. Jadi kalau pengen misalnya punya bahan bonsai asam jawa ukurannya udah langsung gede, itu paling cepet itu dengan cara mencangkok. Misalnya ini salah satu yang saya cangkok dari pohon yang udah besar. Sebenarnya ini saya awalnya beli pohon asam jawa memang di dalam pot yang ukuran gede, itu tingginya udah sekitar 1,5 meter. Kemudian sejak saya mulai main bonsai, saya pikir saya mau potong, saya mau jadikan bonsai aja. Jadi sebelum saya potong, saya cangkok, jadinya seperti ini. Jadi kelebihannya kita cangkok itu kita bisa milih cabangnya, milih yang bentuknya seperti apa, tinggal kita milih di cabangnya. Cara mencangkoknya juga biasa seperti tanaman lain, nggak ada yang beda, cuman mungkin agak lama proses mencangkoknya, mungkin sekitar 2 bulan gitu baru ada akarnya. Mungkin 2 bulan sampai 3 bulan baru bisa dipanen. Jadi kelebihannya kita bisa milih bentuknya, milih cabangnya yang menurut kita bagus dan prospek. Jadi di sini juga kelihatan bekas potongan rata. Ya. Ini pernah saya pangkas sekali, jadi ini baru cabangnya tumbuh. Nah kalau malam kayak gini biasanya asam jawa memang daunnya nutup. Ya. Nah, cara kedua itu bisa dengan mendongkel. Jadi kita gali dari alam atau dari kebun, mungkin ada tanaman asam jawa yang mungkin terbengkalai, itu bisa kita gali. Contohnya seperti ini. Cuman ini saya nggak gali sendiri, saya beli dari salah seorang penjual bahan bonsai yang memang dia nyari sendiri. Awalnya ini asam jawanya di atas batu, jadi ini terjepit batu, kemudian sama pendongkelnya itu batunya dipecah, tapi tetap terbawa batunya. Ketika saya beli batunya masih ada, cuman mungkin karena kena air panas, kemudian kena sinar matahari terik, kemudian kena air lagi, akhirnya batunya pecah, atau mungkin karena ukuran batangnya juga mulai membesar, jadi di sini kelihatan agak ramping karena ini yang kena jepitan batu, ya. Jadi ini hasil dongkelan. Jadi ini juga salah satu cara untuk misalnya pengen langsung punya bahan bonsai gede, yaitu kita gali di alam, bisa dapat sesuai dengan yang kita mau. Oke, cara ketiga yang sebenarnya relatif mudah, cuman mungkin prosesnya yang agak panjang. Jadi yang ketiga itu kita nanam asam jawanya dari biji. Kebetulan ini sudah saya siapkan. Ya. Nah, saya dapat
sebenarnya ini lagi musim asam, saya lihat di jalan-jalan sekarang lagi banyak berbuah. Cuman karena saya nggak punya pohonnya sendiri, jadi saya beli asam yang udah jadi, yang udah matang. Saya yakin ini udah matang banget dan udah kering ya, jadi bisa langsung ditanam. Saya coba buka. Oke, ini namanya sweet tamarin. Jadi katanya sih dari Thailand karena rasanya manis banget. Mungkin kalau di teman-teman yang nggak punya pohon asam dan mungkin ada supermarket di daerahnya, mungkin bisa nyari jenis asam ini, atau memang tertarik untuk nanam jenis yang ini sweet tamarin, bisa nyari-nyari di supermarket. Kalau di Jogja ada di supermarket dan di toko-toko buah, relatif gampang didapat. Jadi untuk dari biji ini bagusnya sebenarnya kalau yang baru, yang udah matang seperti ini atau baru dikupas, itu setelah bijinya dikeluarin itu dijemur dulu, kemudian direndam semalaman sampai kulit yang coklat itu hancur ya, baru besoknya ditanam. Tapi ini saya yakin ini udah cukup kering dan udah cukup lama setelah dipanen. Jadi karena saya udah pernah juga langsung saya tanam seperti ini juga tumbuh. Persentase hidupnya sementara ini yang pernah saya coba untuk jenis asam ini termasuk gampang ya. Yang lokal juga sama, mungkin sekitar 99% itu persentasenya untuk tumbuh bijinya. Jadi mungkin kelemahannya kalau dari biji ini kita harus nunggu, jadi sabar, karena untuk mendapatkan ukuran misalnya segini aja mungkin bisa belasan tahun ya. Kalau kita tanam di pot, misalnya dari awal memang di pot, kecuali ini nanti udah tumbuh kemudian kita pindahkan ke lahan misalnya, itu relatif lebih cepat. Tapi kalau hanya di pot aja, saya pernah ada yang lihat di salah satu grup itu nawarin pohon asam asam Jawa, yaitu katanya udah berumur sekitar 20 tahun tapi baru sekitar segini ukurannya, karena selama itu dia di dalam pot. Sekarang di jalan-jalan lagi banyak buah asam ini. Tadi saya sempat mampir di pinggir jalan, ada pohon asam, tapi saya lihat nggak ada yang jatuh, jadi mungkin memang belum matang. Ini mungkin buat teman-teman yang mungkin belum pernah lihat atau nanti sulit menemukan, atau memang pengen yang ini manis ya, manis banget, jadi nggak ada kecutnya sama sekali. Saya coba. Manis banget, nggak ada kecutnya sama sekali. Buat teman-teman yang mungkin nggak bisa dapat asam seperti ini, saya bisa bantu kirim bijinya ini. Nanti mungkin bisa komentar, ya sekitar 10 orang saya bisa kirim bijinya kalau memang berminat. Dan mungkin di tempat teman-teman mungkin agak susah menemukan jenis asam ini,
Nanti saya kirimkan lewat pos. Mungkin teman-teman bisa, nanti saya kasih linknya sama email saya untuk ngirim alamatnya. Saya kasih biji asamnya. Jadi ini, tapi kita selalu bilang ini asam Jawa walaupun dapatnya dari daerah manapun namanya asam Jawa. Jadi kebetulan yang ini dari Thailand dan rasanya manis, entah beneran dari Thailand atau mungkin dari lokal di Indonesia juga. Saya juga nggak begitu paham, tapi dari dulu saya makan asam ini rasanya manis sekali, nggak ada kecutnya seperti asam Jawa yang umum kita temukan. Mungkin ini saya udah dapat 5 bijinya. Untuk contoh buat teman-teman aja, pakai media tanam tanah atau pasir nggak masalah. Karena ini saya nggak rendam sebelumnya atau nggak saya jemur sebelumnya, cuman saya yakin karena asam ini termasuk gampang tumbuh. Ketika media tanamnya ini basah terus, itu nanti kulit luarnya ini akan hancur sendiri, akan cepat hancur. Jadi mungkin sehari 2 hari pertama sebaiknya agak basah, mungkin sampai becek, nggak terlalu masalah kan, supaya kulit luarnya ini cepat hancur. Jadi sebenarnya langsung ditanam aja, mungkin sekitar sampai tertutup aja. Jadi mungkin sekitar 1-2 cm aja dimasukkan ke dalam media tanamnya ya. Ini karena ini saya nggak rendam sebelumnya, jadi sebaiknya tanahnya nanti basah terus ya. Nah, kalau mau langsung bikin kayak model forest atau hutan itu, bisa dari biji, bisa langsung disusun posisinya ya. Oke, jadi cukup sampai kita masukkan bijinya itu sampai tertutup media tanamnya, sampai bijinya nggak kelihatan. Kalau misalnya setelah disiram mungkin media tanamnya turun, bijinya agak kelihatan, mungkin ditaburin lagi media tanamnya sampai nutupin lagi. Jadi kalau pengalaman saya untuk asam Jawa ini, kadang kita sebar gitu aja atau kita buang gitu aja di atas tanah, itu biasanya tumbuh. Jadi nggak harus tenggelam sebenarnya. Jadi gampang sekali tumbuh. Cuman kelemahannya untuk kita menanam dari biji seperti ini, ya prosesnya jadi lebih panjang. Kita nunggu tumbuh, nunggu agak besar, tapi mungkin kepuasannya akan berbeda ketika suatu hari nanti, mungkin belasan tahun atau mungkin puluhan tahun, bahwa itu saya nanam dari biji. Mungkin kepuasannya akan berbeda ketika kita dapat dari hasil cangkok atau dari hasil dongkel atau menggali di alam. Untuk media tanamnya, oke, saya bahas untuk media tanam untuk asam Jawa. Kalau saya pribadi untuk media tanamnya, karena menurut saya asam ini kalau dibilang suka kering, enggak juga. Artinya ketika yang saya pelajari, yang saya lihat di alam, terutama di daerah saya dulu, mungkin teman-teman belum tahu, saya aslinya dari NTB, dari Bima, daerah Sumbawa. Itu banyak termasuk daerah kering. Jadi ketika musim kemarau, pegunungan itu kebanyakan kelihatan tandus, dan yang kelihatan pohon hidup itu biasanya asam Jawa dan pohon bidara. Jadi kalau di daerah saya itu kebanyakan 2 pohon itu yang biasanya kelihatan masih hidup.
Nah, biasanya untuk ketika musim kemarau dia suka menggugurkan daunnya, ya. Dan itu juga terjadi ketika misalnya kita baru dapat bahan dari pendongkel, baru gali di alam misalnya. Itu biasanya ketika baru kita tanam, itu biasanya daunnya akan rontok kadang sampai habis. Nah, ini sebenarnya nggak mati, tapi memang prosesnya seperti itu. Biasanya kita biarkan dulu, nanti akan tumbuh daun baru. Jadi karena ada pengalaman orang, saya baca di grup, dia beli bahan asam jawa. Jadi ini yang curhat itu penjualnya, karena pembelinya komplain ketika asam jawanya diterima, ditanam seminggu daunnya rontok semua, dikira mati, terus langsung dibuang. Jadi sampai penjualnya bilang ini pembelinya yang goblok, ini dikirain asam jawanya udah mati. Jadi sebenarnya itu bukan mati, tapi memang prosesnya seperti itu. Jadi ketika baru didongkel atau baru digali dari alam, kemudian kita pindahkan ke pot, terutama kalau akarnya nggak begitu banyak, biasanya daunnya ini rontok semua. Kemudian baru nanti muncul daun atau tunas-tunas baru. Itu juga saya alami ketika ini dari hasil cangkokan. Dari hasil cangkokan juga mungkin karena stres dia langsung menggugurkan daunnya semua. Ya kadang ada tersisa 1-2 yang pucuknya, tapi relatif habis, kemudian baru muncul daun-daun baru. Jadi jangan langsung mengambil kesimpulan, dan kalau dicek ini misalnya batangnya atau rantingnya nggak berkerut dan memang masih segar, itu berarti memang sebenarnya masih hidup, ya. Untuk media tanamnya, saya pakai media tanam pasir Malang, kemudian saya campur dengan media media tanam yang udah jadi, itu saya tambahkan pasir Malang lagi, atau pasir Malang sama pupuk kandang juga nggak terlalu masalah. Asam jawa ini nggak terlalu suka yang basah, ya. Jadi hindari media tanam yang becek. Jadi jangan sampai becek. Kering, kalau kering dia sebenarnya nggak langsung mati. Misalnya 3 hari dia kering sampai kemudian daunnya layu, paling nanti rontok semua. Kemudian kita siram, nanti dia muncul tunas baru lagi. Jadi kalau mungkin mau ada istilahnya stres air gitu, untuk memaksa dia supaya memunculkan tunas-tunas baru misalnya, bisa dibikin stres air. Jadi mungkin 3-4 hari sampai dia layu, mungkin daunnya udah ada yang rontok, baru kita siram yang banyak. Misalnya daunnya langsung rontok semua, baru beberapa hari kemudian muncul tunas-tunas yang baru. Jadi untuk media tanam asam jawa seperti itu. Untuk perawatan khususnya mungkin nggak terlalu ada. Paling kalau ketemu batang yang udah tua seperti ini, yang muncul jamur ini. Cuman saya pikir kalau muncul jamur ini karena mungkin di tempat saya agak lembab, jadi nggak terlalu masalah. Biasanya ini saya sikat pakai sikat besi, itu nanti bisa hilang. Nggak terlalu masalah kalau jamur seperti ini. Oke, saya kira video saya tentang asam jawa cukup sampai di sini. Kalau misalnya ada yang kurang, silakan komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang baru datang ke channel saya, baru lihat video saya, jangan lupa subscribe dan klik like kalau teman-teman suka, dan jangan lupa di-share ke akun sosial media teman-teman semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.